Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Anggaran Pengeluaran Modal. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurna Frisa, kemudian ada Fajri Dwi Aryani, Berliana Fahturida, Arjana Ilmayani Nurnaningsih, Fitra Rizkuna, Muhammad Rizky Agas, Anom Wahyudin, dan yang terakhir Tri Wibowo. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian, fungsi anggaran dalam perusahaan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, menentukan rencana belanja dan sumber dana seefisien mungkin, memperhitungkan berbagai dana yang ada, dan menentukan kemungkinan yang mana yang paling menguntungkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pelaksanaan, pedoman pelaksanaan pekerjaan, persetujuan terlebih dahulu oleh berwenang, dan penyelarasan setiap kegiatan divisi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran atau melakukan tindakan perbaikan bila perlu. Pengertian anggaran pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah komitmen jangka panjang atas sumber daya untuk merealisasikan manfaat masa depan. Jadi, anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa informasi rencana perubahan akibat tetap perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini dibuat berdasarkan anggaran penjualan. Anggaran pengeluaran modal biasanya dijadikan dasar untuk membuat anggaran kas, anggaran overhead pabrik, dan anggaran biaya non-produksi. Evaluasi anggaran pengeluaran modal untuk meminimalkan kesalahan dalam pengeluaran modal. Maka, perusahaan menetapkan sistem untuk mengevaluasi suatu proyek atau pekerjaan sebelum dana dikucurkan. Anggaran pengeluaran modal jangka panjang. Di dalam anggaran pengeluaran modal jangka panjang atau di dalam proyek jangka panjang yang tidak akan diimplementasikan di periode anggaran sekarang, tetapi hanya perlu dinyatakan secara umum. Anggaran pengeluaran modal jangka pendek. Di dalam anggaran pengeluaran modal jangka pendek ini, anggaran sekarang sebaiknya memasukkan anggaran pengeluaran modal yang lebih rinci, beserta penentuan dampaknya terhadap beban pengusutan, kas, aktivitas tetap, dan kewajiban. Manfaat anggaran pengeluaran modal anggaran. Pengeluaran modal mempunyai manfaat sebagai berikut. A. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terkait jangka waktunya lebih dari 1 tahun. B. Agar tidak terjadi over investment atau investment. C. Mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. D. Dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Ya, selanjutnya usulan pengeluaran modal. Usulan pengeluaran modal harus dibuat secara tertulis meliputi deskripsi usulan tersebut, alasan-alasan yang diajukan, sumber-sumber data yang relevan, keuntungan dan kerugian usulan, kapan mulai dan kapan berakhir. Yaitu metode anggaran pengeluaran modal. Modal yang ada pada anggaran pengeluaran modal yaitu yang pertama net present value atau NPV, yang kedua metode internal rate of return atau IRR, yang ketiga yaitu metode average return of total investment. Itu adalah contoh soal. PT Abasa ingin memberi mesin baru dengan harga 30 juta. Diketahui biaya pengiriman dan pemasangan mesin adalah 5 juta rupiah. Mesin bisa digunakan selama 5 tahun. Selama 5 tahun beroperasi, produk baru hasil dari mesin tersebut diestimasikan adalah sebesar 2.500 unit per tahun. Dan semua bisa terjual dengan harga 10.000 per unit. Biaya produksi dan operasional per unit adalah 6.500 per unit. Pajak penghasilan sebesar 30%. PT Abasa membeli mesin dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang.
Hutang akan dilunasi pada tahun depan dengan bunga 10% dari total pinjaman. Tentukan apakah pembelian mesin sebaiknya dilakukan atau tidak dengan menggunakan pertimbangan metode payback dan net present value. Hitung proses sama dengan depresiasi ditambah EAT, earning after tax. Hitung payback period, menyesuaikan nilai uang dengan waktu. Hitung PV, perhitungan biaya mesin baru, depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa residu, sama dengan 30 juta ditambah 5 juta per 5 tahun, sama dengan 7 juta per tahun. Pada tahun 1, keterangan penjualan 2.500 per unit, harga atau biaya 10.000 dan jumlah 25 juta, biaya produksi 2.500 unit dengan harga 6.500 dengan jumlah 16.250. EBIT, earning before interest and tax, dengan jumlah 8.750. Bunga pinjaman 10% kali 35 juta dengan jumlah 3.500. EBT, earning before tax, dengan jumlah 5.250.000. Pajak 30% sama dengan jumlah 1.575.000. Dan EAT 3.675.000. Kan nama saya Trivo, saya melanjutkan presentasi pada tahun kedua sampai dengan kelima. Dengan penjualan 2.500 per unit dikali 10.000 sama dengan 25 juta. Biaya produksi dan operasional 2.500 dikali 6.500 sama dengan 16.250. EBIT sama dengan 25 juta dikurangi 16.250 sama dengan 8.750. Bunga pinjaman 0. EBT 8.750. Pajak 30% dikali 8.750 sama dengan 2.625. EAT sama dengan 8.750 dikurangi 2.625 sama dengan 6.125. Hingga tahun 1 depresiasi 7 juta ditambah EAT 3 juta 675 sama dengan profit 10 juta 675. Tahun kedua 7 juta ditambah 6 juta 135 sama dengan 12 juta 125. Tahun ketiga 7 juta ditambah 6 juta 125 sama dengan 12 juta 125. Tahun keempat 7 juta ditambah 6 juta 125 sama dengan 12 juta 125. Tahun kelima 7 juta ditambah 6 juta 125 sama dengan 13 juta 125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akses Mahaksi, NPM 0118069571. Payback period investasi sebesar 35 juta, kemudian dikurangi dengan profit 1 sebesar 10.675.000, hasilnya 24.325.000. Kemudian hasil dari pengurangan investasi dikurangi profit 1 dikurangi kembali dengan profit 2 sebesar 13.125.000, hasilnya 11.200. Investasi akan kembali sama dengan 2 tahun ditambah 11.200 dibagi 13.125.000 dikali 12 bulan yang menghasilkan 2 tahun 10 bulan 7 hari. F sama dengan 1 dibagi 1 plus I pangkat N. I sama dengan tingkat bunga yang berlaku, lalu N dalam tahun. Net present value atau NPV. Tahun pertama profitnya 10.675.000, lalu dikalikan diskon faktor menghasilkan PV 9.704.545. Lalu tahun kedua profitnya 13.125.000,
diskon faktornya 0,826446, itu dikalikan hasilnya 10.847.107. Untuk tahun ketiga profitnya masih sama dengan tahun kedua, namun diskon faktornya berbeda, itu dikalikan menghasilkan PV 9.861.007. Lalu tahun keempat profitnya juga masih sama dengan tahun ketiga dan kedua, diskon faktornya 0,683013 menghasilkan PV 8.964.552. Lalu untuk tahun selanjutnya atau tahun kelima profitnya masih sama, namun diskon faktornya berbeda. Diskon faktornya 0,620921. Lalu PV nya 8.149.592. Untuk total PV yaitu PV dari tahun 1 sampai ke 5 dijumlahkan menghasilkan 47.526.804. Lalu investasinya 35 juta dan hasil NPV nya adalah 12.526.804. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf untuk segala kekurangan.